Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 3 September 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi kemarin 2 September. Ada beberapa yang masuk di kolom komentar, ada sekitar mungkin 4 atau 5 saham. Jadi inilah yang akan kita bahas di Aftok malam ini sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Kita tidak akan membahas saham lain yang tidak ditanyakan ataupun dikonsultasikan. Jadi jika Anda ingin melihat banyak pembahasan di Aftok selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar, silahkan berkonsultasi, berikan keterangan sejelas-jelasnya. Baik, kita langsung mulai ya. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG turun, ya 1%. Penurunan yang ya bisa dikatakan cukup signifikan setelah rally sejak awal Agustus. Ya. Hari ini terjadi penurunan 1%, lebih sedikit, ya 1% lah. Dan apakah ini adalah awal dari wave turun 4 ya? Seperti yang kami sampaikan beberapa kali ya di Stockcall ataupun di Aftok, ya. Sudah kami sampaikan dan kita sangat berharap ya, kami sangat berharap para penonton kami ya sudah melakukan persiapan. Ya, tentunya seperti biasa ya, yang posisi portofolionya kurang ideal segera dikondisikan, yang over position dikurangin ya, yang over diversifikasi dirampingkan. Itulah selalu kita ulang-ulang setiap IHSG naik. Jadi ketika IHSG terjadi koreksi atau penurunan, ya entah itu penurunan yang signifikan ataupun tidak, ya portofolio kita akan baik-baik saja, tidak akan menjadi masalah. Dan bahkan setiap penurunan merupakan menjadi sebuah peluang buat kita yang sudah memang melakukan persiapan. Jadi ya, kami berharap itu. Kenapa kok kita selalu melakukan analisa IHSG di awal untuk menjelaskan kondisi market, ya. Karena kondisi market ini menentukan strategi, ya, menentukan bagaimana portofolio kita, menentukan apa yang kita pilih, menentukan apa saja yang kita bisa tradingkan dan sebagainya. Ya, buat kami kita tidak trading IHSG seperti yang sudah kami ulang-ulangi sejak 2017. Kenapa kok di Aftok ini bahas IHSG padahal tidak ditanya? Ya, kita tidak trading IHSG, tetapi kita memberikan informasi terkait kondisi market dengan cara memberikan analisa IHSG. Dengan tahu IHSG, kami berharap penonton bisa menyesuaikan kondisi market yang sangat dinamis. Ya, seperti itu. Jadi jika hari ini turun ya sangatlah wajar ya. Ini merupakan ya koreksi yang sudah sewajarnya terjadi. Jadi tidak perlu kaget, tidak perlu shock, tidak perlu panic selling karena memang sudah seharusnya terjadi. Ya. Tidak ada market atau IHSG itu naik terus-terusan atau turun terus-terusan. Ya. Pasti akan ada naik dan juga pasti akan ada turun. Ya. Gitu. Jadi jangan lebay, jangan dibuat stres, jangan dibuat kita jadi overthinking dan sebagainya. Ya, biasa-biasa aja, ya. Kemarin waktu bulan Agustus awal drop 4%, hampir 4%, biasa-biasa aja. PTR buktinya masih bisa 6%, ya. Win rate-nya bisa di atas 70% gitu ya. Jadi biasa-biasa aja. Itu hal yang wajar terjadi di market ya. Kita sebagai pelaku pasar, baik itu investor ataupun trader ya biasa-biasa aja, jangan dibuat terlalu berlebihan. Ya, yang jelas kita cukup tahu aja kondisi market sekarang ini di posisi mana. Apakah di wave naik ataukah wave turun gitu ya. Jadi belum perlu kita update, kita sudah sampaikan Stockcall ini hanya mengulangi ya. Kita sudah sampaikan di Stockcall sebelumnya ataupun di Aftok sebelumnya. Kita sudah sebutkan jika terjadi wave 4 berapa target turunnya sudah kami sebutkan. Silahkan Anda baca, silahkan Anda pelajari, silahkan Anda tonton ulang apa yang kami sampaikan itu. Yang jelas, yang terpenting ya, Anda bisa mengkonversikan informasi tersebut ke dalam strategi Anda masing-masing ya.
Percuma Anda tahu ini wave 4, percuma Anda tahu ini wave 3, percuma Anda tahu wave 5 dan sebagainya, tetapi Anda tidak tahu bagaimana mengkonversikan ke dalam strategi Anda. Ya, sia-sia ya. Karena ya itu penting. Ya. Percuma kita bisa menganalisa, percuma kita bisa memprediksi, tetapi kita tidak memasukkannya ke dalam strategi dan langkah-langkah yang kita ambil untuk menciptakan kinerja yang positif tentunya ya. Oke, semoga ya tidak ada yang panik selling lagi. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, mau analisa saham Antam jika ingin swing saat ini supaya lebih menarik, entry di harga berapa, kemudian risk dan TP-nya bagaimana. Oke, kita lihat Antam. Sepertinya sudah swing naik ya kemarin. Kita lihat sekarang apakah memberikan peluang untuk swing lagi atau tidak gitu ya. Swing naiknya sudah jalan dan sekarang ini yang sedang berjalan adalah swing turun. Di pembahasan terakhir kita jelaskan paling tidak koreksi Antam ini bisa ke 13.50 ya. Jadi setidaknya harus Anda tunggu di situ karena kemarin penurunannya dengan volume yang signifikan dan Anda juga lihat di sini terjadi dead cross. Dan juga yang perlu kita ketahui jika memang saham Antam ini setelah mencapai target pullbacknya, meskipun target pullback yang maksimalnya atau best price ya kita sebutkan potensi paling optimalnya di 1600 ya, itu belum tercapai. Apakah harus tercapai? Tidak ya. Antam masih bisa ke target optimalnya jika ya syaratnya tidak mengalami penurunan di bawah 1270. Jadi kalau Anda mau masuk di saham Antam agar risknya menarik atau tidak, ini kita mengacu pada aturan kita ya di PTR kurang dari 5% ya. Ya, dengan aturan tadi ya, paling tidak Anda masuk harus menunggu di 13.30 di mana ini kebetulan di area support. Selanjutnya 13.55 sampai dengan 13.35 area tersebutlah yang memungkinkan secara risk, baik itu risk profile kita di PTR 5% dan juga risk secara teknikal. Jadi risk itu kita pandang menjadi dua, risk terhadap teknikal dan risk terhadap kita sendiri masuk toleransi atau tidak gitu ya. Nah, sehingga jika Anda bisa dapat di harga tersebut risknya kurang dari 5% dengan potensi swing ke resist 1405 yang baru saja ditembus sebagai support, itu sudah dapat 5%. Jika dia naik lagi ke 0,5 ya di resist terakhir yang dia bentuk itu 13%. Kalau dia naik ke target optimal atau target maksimalnya itu 19%. Ya, cukup jelas ya. Lanjut. Bahas Bank Permata BNLI, bro. Oke, bro. Bagaimana prospek ke depannya, uptrend atau downtrend kategori? Oke, kita lihat ya. Sekarang ini yang berjalan apakah uptrend atau downtrend ya untuk Bank Permata. Oke. Kita lihat dulu saham ini baru saja naik ya, namun memang secara karakteristik memang seperti ini, spike kemudian ya langsung dibalik gitu ya, artinya memang tipikal saham yang super agresif. Nah ini ya, ini sempat terjadi hal yang sama di 2016 ya, beberapa kali memang secara ya kita menggunakan bahasa yang gampang, wataknya memang seperti itu, karakteristiknya memang seperti itu. Jadi apa yang kita bisa ambil dari karakter yang seperti ini hanya cocok untuk swing trading. Jadi mau dia uptrend, mau dia downtrend, kalau dia spike, kita punya barang ya segera take profit, gitu ya. Jadi sebenarnya uptrend atau tidak kita bisa lihat di EMA 60 ini. Sekarang ini harga bergerak di atas EMA berarti kan uptrend, ya. Meskipun dia turun ke 1020 dia masih uptrend karena masih di atas EMA 60. Oke, kedepannya bagaimana? Kemungkinan masih uptrend. Dan dia ya akan mengulang-ulang lagi membentuk pola tower pattern ya, spike kemudian drop, spike drop gitu ya. Jadi ya Anda bisa simpulkan sendiri strategi yang tepat apa gitu ya. Ya apapun uptrend ataupun downtrend ya, saham ini memang hanya cocok untuk swing trading ya. Lanjut. Assalamualaikum Pak Yef. Waalaikumsalam. WG apakah menarik untuk swing trading? Oke. Oke, saat ini dia baru saja naik kemarin ya. Jadi posisi saat ini sedang koreksi setelah breakout dari 85. Ya ini berarti
harusnya ada potensi lanjutan ya, meskipun ada proses turun dulu atau koreksi meretest yang dia punya support ya. Terakhir kita beli kemarin tanggal Juli ya, Juli ini potensinya ke 80 nih ya, kita tunjukkan di private trading room, beli di 70-an ya, dengan target di 74 dan 83. Wah, udah lewat semua ya. Nah, bagaimana sekarang ini, apakah ada potensi swing lagi, mengingat saham ini sudah naik di atas TP ya. Kalau kita melihat dari sini sebenarnya masih ada potensi untuk lanjutan ya, karena di bulan Agustus kemarin dia sempat membentuk sebuah shadow yang menandakan ini potensi lanjut ya. Dan potensinya ini harusnya dengan nominal yang kecil, nominal di bawah 100 ini ya cukup untuk trading. Nah, mungkin Anda bisa buy on weakness di support 84 yaitu TP2 kita di PTR ya. Setelah itu Anda bisa proteksi di 80 atau 79. Artinya dia tembus ke situ berarti potensinya turun kembali ke M60 di 73 ya. Risknya berapa persen kalau Anda beli di sekarang ini gitu ya. Kalau risk secara teknikal jelas ini di atas 5%, tetapi kalau Anda bisa dapat di harga support 84, risknya ini kurang dari 5% ya, 5% lah ya. Gitu. Dengan target Anda bisa ekspektasikan saham ini untuk swing lanjutannya misalkan di 90, itu sekitar di atas 7%, kemudian ini ke mengejar shadow-nya di atas 10% ya, seperti itu. Lanjut ya, Malam Pak tolong bahas BLES untuk invest bagaimana. Oke, BLES tentu kita harus SOP-nya ya sama ya, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah fundamentalnya ini layak atau tidak. Nah, ini baru ya, saya nggak tahu apakah ada di TradingView, karena tidak ada ya mohon maaf, kami no comment ya. Kita tidak bisa merekomendasikan atau berkata ini baik atau berkata ini layak atau ini tidak layak. Kalau tidak ada datanya kita tidak bisa bilang ya gitu. Jadi mohon maaf. Lanjut. Target Antam tadi sudah saya bahas ya untuk Antam. Mohon pencerahan SGR untuk swing trading di tengah tren turun saat ini. Terima kasih. Oke, SGR untuk swing ya. Oke. Nah, kalau kita lihat pembahasan terakhir, saham ini bisa turun sampai dengan 200 ya, ini ya. Cukup jauh ya pembahasan terakhir ini, udah agak lama ya di bulan Juli sepertinya. Anda bisa cek di Telegram Yefet Faisal pembahasan terakhir, dan swing yang sedang berjalan saat ini swing turun ya. Jadi Anda bisa tunggu paling tidak di support selanjutnya ya di 400 ya. Sekarang harga di 416, kalau dia rebound dari situ Anda bisa ikutin, tapi kalau tembus Anda bisa tunggu di support selanjutnya di 1,2 di 380 sampai dengan 350-an ya. Gitu. Jadi masih swing turun, saran saya wait and see dulu, lihat di 400 dia bertahan atau tidak. Kalau dia rebound Anda ikutin dengan target misalkan di 430-an sampai dengan 460 ya. Seperti itu. Baik. Sudah saya jawab semua ya apa yang ada di kolom komentar, ya itulah yang saya akan bahas di Talk malam ini. Apa yang diminta oleh penonton kami, ya itulah yang saya bahas. Tidak mungkin kami membahas saham yang tidak diminta ya, tidak ada kepentingan, kami tidak ada ingin memberikan pom-pom ataupun memberikan rekomendasi di Yeftalk. Yeftalk itu hanya untuk menjawab konsultasi-konsultasi dari penonton ya. Sekali lagi, kami tidak akan memberikan rekomendasi ataupun membahas saham yang tidak ditanyakan oleh penonton ya. Sejak dulu memang seperti itu. Jadi Yeftalk ada karena diminta. Bahkan layanan kami pun ada, kami buat karena ada permintaan. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan di Yeftalk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide. Silahkan tulis kembali di kolom komentar, berikan keterangan, berikan penjelasan. Silahkan analisa lagi apa yang kami sampaikan. Ini sifatnya opini pribadi, prediksi yang bisa benar dan bisa salah. Silahkan konversikan menjadi sebuah strategi, trading plan, investing plan sesuai dengan apa yang Anda jalankan. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.